semua? Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur setiap hari, amin. Karena kasih karunia Tuhan. Ya. Apapun keadaan kita hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. I am your shield, yang Tuhan sampaikan. Ya. Yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, kepada kita semua, dan juga kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Ya. Tema dari Menara Doa Jakarta, Tuhan berkata bahwa I am your shield. Ya. Kita gak akan bisa bosan atau gak bisa meninggalkan dari apa yang kita baca dari Kejadian 15. Karena itu merupakan suatu dasar, fondasi dari semuanya. Ya. Baik, kita membaca di dalam Kejadian 15 ayat 1. Dan kita mau membacanya bersama-sama. Katakan amin. Sudah siap semuanya? Suara keras. Ayat 1 saja. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Sekali lagi kita membacanya dengan suara yang keras, dengan dari dalam hatimu. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin. Firman Tuhan datang kepada Abram dalam suatu penglihatan. Dalam suatu penglihatan firman Tuhan telah disampaikan kepada Tuhan kepada Abram. Kalau kita tahu Abram, ya, cerita Abram yang tertulis di Alkitab dimulai dari Kejadian 12. Ya kan? Di dalam Kejadian 12 itu ketika Abram dipanggil keluar dari rumah orang tuanya. Pada saat itu pun juga Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, dan Tuhan sudah berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan juga. Di mana dia dipanggil keluar. Ya. Saya mau baca lagi di dalam Kejadian 12, mundur sedikit. Ya, di ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sampai di situ. Dengan melalui penglihatan Tuhan berbicara kepada Abram. Kepada kita semua, Tuhan pun sanggup berbicara kepada kita semua. Dan dia dari surga, dia menyatakan dirinya. Ya, karena Tuhan adalah roh, maka dia harus menyampaikannya di dalam roh, tetapi yang harus bisa dilihat oleh Abram pada saat itu. Vision, penglihatan. Ya. Abram pada saat itu diberikan suatu kemampuan untuk bisa melihat Tuhan. Sehingga ketika dia berkata, Abram jangan takut, aku adalah perisaimu. Abram betul-betul melihat Tuhan. Dia memiliki kemampuan untuk bisa melihat. Itu namanya vision. Dia bisa melihat bahwa aku adalah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Ketika dia dipanggil keluar, Tuhan sudah berkata, sudah memberikan suatu janji bahwa aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Tentunya ketika dia mendengar dan firman Tuhan berkata aku akan menjadi bangsa yang besar, tentu dia akan melihat dia saat itu memang memiliki istri. Namun istrinya mandul, tidak memiliki anak. Dari mana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Memang dia memiliki hamba-hamba yang banyak, bujang-bujang yang banyak, budak-budak yang banyak. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu berkat. Ya, dan olehmu berkat ini akan sampai kepada setiap bangsa-bangsa. Ya. Nah saudara, ketika Abram mendapat penglihatan seperti itu, dia baru bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan. Ketika dia dipanggil keluar, nah dia baru bisa melihat, oh ini perisai. Inilah perisai, inilah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi besar. Kemudian dia mulai bertanya, dari mana aku gak memiliki anak? Ayat yang keempat, pasal 15 ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, sampai di situ. Berarti bukan orang lain, harus dari anak kandungnya dia sendiri. Ya, di situ emang Abram tidak mengandung, saudara. Tapi dikatakan anak kandungmu, yang mengandung adalah istrinya. Tetapi tetap dikatakan dari anak kandungmu. Tentunya dengan istri yang Sarai. Kita mau loncat di ayat pasal 16, saudara. Pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai pada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sampai di situ dulu. Ketika Abram menerima penglihatan dari Tuhan, memang saat itu yang menerima penglihatan bukan Sarai. Penglihatan visi itu hanya diturunkan Tuhan kepada satu orang, yaitu imam, yaitu Abram. Sarai tidak bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan. Sarai tidak bisa melihat perisai itu. Karena penglihatan hanya diberikan kepada Abram. Tetapi tentunya Abram bercerita kepada istrinya ini, bahwa Tuhan berjanji akan membuat kita menjadi bangsa yang besar. Tuhan berjanji akan membuat kita memiliki anak. Pada saat tadi kita baca bahwa ketika Abram keluar dari Haran berusia 75 tahun. Dan ketika dia menerima visi tentang perisai itu pun sekitar mungkin 76. Dia sudah menerima visi itu, tetapi Sarai tidak bisa melihatnya. Sarai hanya mendengar dari perkataan Abram bahwa kamu akan punya anak. Saudara, ketika suatu visi diberikan dari Tuhan kepada seseorang, ya, yang di sini adalah dipilih Tuhan satu-satunya adalah Abram. Yang bisa melihat, memahami hanya Abram. Sarai istrinya tidak bisa melihat. Kalau ia bisa melihat, tentunya dia tidak akan berkata di pasal yang 16 ini. Dia berkata, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Pada zaman dulu, ya, dia kalau suatu culture, suatu budaya, kalau seorang tuan, ya, tuan, nyonya,
itu memiliki budak-budak yang banyak, ya. Kemudian ada suatu customnya, kalau misalnya tuannya ini bisa menghampiri budaknya, ya, dan budaknya itu budak perempuan tentunya ya, memiliki anak. Nah, anak itu langsung menjadi milik daripada tuan tersebut. Itu customnya dan itu budayanya. Dan budak ini tidak memiliki hak lagi terhadap anak tersebut. Anak yang dilahirkan budak itu dari tuannya adalah milik dari tuannya. Itu customnya seperti itu, ya, itu terjadi, budayanya seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Sarai, dia lebih lagi bukan karena mengikuti custom budaya, tetapi dia tidak percaya. Dia pikir dengan dia memberikan nasihat itu, dia mau mewujudkan rencana Tuhan ini. Dia mau menyampaikan kepada Abram, kita sudah menunggu. Ya, di ayat yang ketiga. Jadi Sarai, pasal 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. 4. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Stop. Sampai situ dulu. Jadi 10 tahun nih Abram sudah keluar dari Haran dan Abram sudah menerima janji Tuhan. Abram sudah melihat penglihatan itu, yaitu perisai itu, I am your shield, itu sudah 10 tahun. Dan sudah 10 tahun ini Abram percaya kepada Tuhan. Dan sudah 10 tahun ini Abram menyampaikan kepada Sarai, kamu akan punya anak, kita akan punya anak, kita akan jadi bangsa yang besar. Tapi pada saat itu Sarai tetap tidak percaya. Karena memang sukar untuk mempercayai sesuatu yang kalau tidak dilihat. Tapi Abram tetap percaya. Abram percaya. Namun di dalam suatu rumah tangga, saya sudah sampaikan itu waktu tahun lalu, untuk menjadi istri raja dalam suatu rumah tangga, it takes two to tango. Butuh 2 orang untuk sepakat percaya. Abram percaya, dia menyampaikan firman Tuhan kepada Sarai. Tapi Sarai tidak percaya karena dia melihat kondisi tubuhnya. Dia melihat kondisi suaminya, dia melihat kondisi dirinya. Dia tidak percaya. Ditunggu setahun mungkin percaya, 2 tahun percaya, 3 tahun percaya, 4 tahun percaya, 5 tahun percaya. Masuk tahun yang ke-9 mulai goyah. Mana? Aku sudah tambah tua. Bagaimana bisa? Masuk tahun yang ke-10 dia mulai kasih saran yang bodoh kepada suaminya. Mungkin caranya Tuhan bukan dari aku. Yang penting anak. Yang penting kamu punya anak. Yang penting aku punya anak. Yaitu dengan custom itu budaya yang nanti saya jelaskan. Hampiri hambaku sehingga anaknya itu nanti aku ambil jadi anakku. Berarti kita sudah punya anak. Kemudian diberikannya Hagar itu. Sarai tidak bisa melihat visi yang Tuhan turunkan kepada Abram. Sehingga dia hanya melihat secara fisik. Fisik saja. Dan ketika melihat fisik, gak mungkin sudah 10 tahun kita menanti. Kita tambah usia. Kalau kita tadi lihat di Kejadian 12 dikatakan Abram berusia 75 tahun. Dan di sini dikatakan dia sudah 10 tahun di Kanaan. Berarti usianya saat itu adalah 85 tahun. Dan Sarai dengan Abram beda 10 tahun. Berarti saat itu Sarai adalah 75 tahun. Gak mungkin dan lagi sampai sekarang belum. Kalau memang supaya kita punya anak jadi besar, ini hambaku. Nah, kemudian diberikan
Nah, ini bodohnya Sarai memberikan saran yang seperti itu kepada suaminya. Dan lebih bodoh lagi suaminya mengiyakan. Dia mengiyakan. Abram ini dia langsung apa? Menghampiri Hagar. Dia mendengarkan nasihat daripada Sarai. Abram mendengarkan perkataan Sarai, mengiyakan perkataan Sarai. Daripada ribut, daripada istri ini banyak omong, ribut terus, iya aja deh. Juga kali memang mungkin lewat Hagar, dia juga ngeliat istrinya sudah lanjut usia, sudah tutup itu rahimnya. Iya kali, betul kali. Mulai Sarai yang tidak percaya mencoba menggoyahkan iman dari bapak beriman ini. Dan ternyata goyah. Ya. Masuklah Abram ke kemah tenda daripada Hagar. Dan memang betul, Hagar mengandung. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Ayat 4. Abram mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendahkan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang akan memberikan hambaku itu ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau, kata Abram kepada Sarai. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Stop, di situ saja. Tadi yang nyuruh siapa? Sarai. Giliran si Hagar ini mengandung, dan memang namanya budak. Dia merasa diangkat jadi nyonya, dan dia lihat tuh nyonya sekalipun cantik tapi tua tapi mandul. Aku mengandung dari bapak yang keren ini, bapak yang sekalipun tua tapi keren dan kaya raya. Berarti aku yang akan menerima ahli waris itu. Mulai dia pandang rendah itu nyonyanya, dihina-hina. Nah, nyonya ini yang tadi memberikan budaknya ini ke pangkuannya, Abram mulai ingat, kok kurang ajar banget ya, aku yang kasih. Sekarang dia mulai berkata kepada suaminya, kamu tanggung jawab nih, apa yang dia lakukan ke aku, kamu tanggung jawab. Dan dia mulai ingatkan, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau. Kenapa baru sekarang ngomong Tuhan jadi hakim? Kok enggak dari awal pertama dia ingat, oh ya, Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Setelah dia mengalami penghinaan, cercaan, mulai dia, ini tanggung jawabmu. Lemparkan tanggung jawab kepada Abram. Dan Abram katakan, kamu punya hak, itu hambamu. Saudara, kita ngeliat nih, ada seorang yang bernama Sarah ini, istri dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan iman percayanya dikatakan dianggap kebenaran oleh Tuhan. Tetapi belum tentu pada saat itu istrinya percaya juga, saudara. Pada saat Abram dikatakan dianggap sebagai kebenaran, itu Abram saja. Sarai nggak percaya. Dan kalau tidak percaya, satu percaya, satunya tidak percaya, tidak ada kesepakatan, tidak akan terjadi. Sampai kemudian diberikan namanya. Dan itu terjadi, saudara. Mulai dikata-katain tuh Sarai. Bagaimana? Seharusnya apa Sarai ini? Seharusnya dia menyampaikan hal ini kepada Abram. Dia menghitung, kita sudah 10 tahun loh berusaha
hubungan. Kok Tuhan gak kasih-kasih? Janjinya Tuhan kok belum ya? Seharusnya sebagai istri, dia berkata, kita harus tetap sabar ya Yang. Kita harus tetap sabar, kita harus tetap berdoa ya Yang. Kita percaya ya Yang, bahwa Tuhan yang kau lihat itu ya dan amin ya Yang. Seharusnya begitu kan? Tapi Sarai enggak. Nah ini berapa banyak, ada banyak orang Kristen yang menjadi seperti Sarai. Ketika melihat kenyataan, tidak ada apa-apa, tidak ada sini semua, kasih nasihat yang kayaknya positif, tetapi merusak rancangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Karena dia tidak bisa melihat visinya. Gak gampang melihat visi itu saudara. Dan gak gampang memikul visi dari Tuhan itu gak gampang. Abraham gak gampang waktu memikul visi dari Tuhan. Terbukti dia kalah goyah dengan istrinya. Setiap hari ngomel terus. Mana? Gak punya anak, mana? Akhirnya disodori sesuatu yang mudah. Iya kali ya. Ini kali caranya Tuhan ya. Diiyakan. Saya mau loncat langsung ke dalam Kejadian 16 ayat 15. Kejadian 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Apakah itu oke bagi Tuhan? Saudara, ketika kalau saudara melihat, saudara nggak tahu ini. Oke, Tuhan mengiyakan. Tuhan izinkan sampai dia melahirkan kok. Ya. Tapi Tuhan nggak oke loh saudara. Dari mana saya bisa sampaikan kalau Tuhan nggak oke? Pasal 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Abram berumur 99 tahun. Tadi waktu Ismail lahir, Abram berumur 86 tahun. 13 tahun Tuhan tidak bicara kepada Abram. 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abram, tidak menampakkan diri kepada Abram. Karena Abram tidak taat. Karena dia tergoda oleh istrinya. Dia tergoda oleh nasihat istrinya yang kayaknya baik, positif. 13 tahun tanpa suara Tuhan. Seharusnya ketika umur 75 tahun, ketika Tuhan berkata di pasal 15, I am your shield, aku akan menjadikanmu besar. Itu bisa langsung terjadi saudara. Tapi karena ada yang tidak percaya, maka hal itu tidak bisa terjadi. Di dalam rumah tangga Abram ada yang tidak percaya. Kalau hanya Abram saja yang percaya, tidak bisa terjadi. Karena Sarai tidak percaya. Sehingga mundur, delay. Udah gitu disodorin lagi suatu nasihat yang sok rohani. Kali-kali kayak gini nih loh rencana Tuhan. Kali-kali Tuhan mau kita seperti ini. Sok rohani, mau bantu Tuhan. Nah itulah yang membuat Tuhan silent 13 years. Tuhan diam terhadap Abram selama 13 tahun. Baru ketika dia sudah umur 99 tahun, Tuhan kembali menampakkan dirinya. Lanjut di dalam pasal 17. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan berkata, I am El Shaddai.
pertama kali muncul. I am El Shaddai, akulah yang menyediakan semuanya. Berlakulah dengan apa? Tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, pada saat itu Tuhan melihat celah di Abraham. Apa? Karena dia mendengarkan nasihat istrinya. Nasihat istrinya yang dia dengarkan, yang kayaknya benar, kayaknya positif. Tapi itu bukan dari Tuhan. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk habitually before me with integrity, knowing that you are always in my presence. And be blameless and complete in obedience to me. Itu artinya ketika dia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah dengan sepenuhnya, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, dengan integritas yang benar. Ketika dia menghampiri budaknya, itu tidak ada integritas sama sekali di hadapan Tuhan. Apa? Bukan masalah budaknya, tapi masalah dia menyeleweng dari Tuhan. Dia keluar dari visi Tuhan yang dia berikan kepada Abraham. Gak ada integritas. Dikatakan walk habitually, blameless, with complete in obedience to me. Taat kepadaku. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Barulah ayat 3. Lalu apa? Sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dia sujud menyembah. Baru setelah itu dia sujud menyembah. Dia tahu dia melakukan suatu kesalahan. Dia tahu dia tidak taat kepada Tuhan. Dia sujud menyembah. Dan dia mengakui engkau adalah El Shaddai itu. Dan Tuhan tetap setia kepada Abraham. Tuhan tetap memberikan janjinya itu. Karena janji Tuhan itu kekal. Sekalipun Sarai merusak rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan itu kekal, tidak bisa dirusak. Memang sukar. Tidak bisa melihat visi Tuhan itu sukar. Menara Doa Jakarta ini sudah Tuhan visikan sejak awal dari tahun 2004 kepada hambanya Abraham Alexander Saputra. Dan saya menerima visi itu pun juga dari tahun 2002. Pada saat itu semua orang yang di dekat beliau tidak bisa melihat visi itu. Sukar karena visi itu melihat penglihatan. Dia seorang diri berdua dengan Tuhan. Bahkan istri dan anak-anaknya tidak bisa melihat visi tentang Menara Doa Jakarta ini. Tidak bisa. Sama seperti Sarai. Tidak percaya. Dan akhirnya Sarai apa? Memberikan nasihat. Sekarang hari ini visi ini tetap saya lihat. Saudara mungkin tidak bisa melihatnya. Ada orang yang tidak bisa melihat visi Menara Doa dari Tuhan yang diturunkan kepada Pastor Abraham Alexander Saputra. Tetapi saya melihatnya karena saya dibawa masuk oleh Tuhan. Karena kalau orang tidak bisa melihat, dia akan bisa memberikan nasihat yang seperti Sarai ini. Berapa banyak ada orang yang seperti Sarai di Menara Doa Jakarta yang kasih nasihat. Udah dalam keadaan seperti ini, sepi, tutup aja yang ibadah gak penting. Tutup aja. Atau kasih nasihat kepada orang-orang yang di dalam Menara Doa Jakarta. Keadaan seperti ini, kamu dapat apa di Menara Doa Jakarta? Ada PK apa? Gak dapat. Carilah pekerjaan part time di luar. Cari pekerjaan di luar. Karena apa dia bisa memberikan nasihat seperti itu? Karena dia tidak bisa melihat visi Tuhan tentang Menara Doa Jakarta ini. Sama seperti Sarai. Kasih nasihat kepada suaminya. Nih,
ambil Hagar. Melalui dia kali kita bisa punya anak banyak. Sarai hanya bisa melihat visinya apa? Anak. Dia cuma tahu, oh kita mau jadi bapak, ibu banyak dari anak yang banyak. Menjadi bangsa yang besar. Dia cuma bisa melihat anak, fisik. Berapa banyak orang juga bisa melihat fisiknya dari uang. Mana ada uangnya? Gak ada. Kelihatan fisiknya. Tapi saudara, visi yang Tuhan turunkan kepada Abram bukan tentang anak. Bukan tentang bangsa yang besar saja. Tapi visi yang Tuhan turunkan kepada Abram. I am your shield. Adalah the shield of salvation. Berbicara tentang keselamatan manusia. Anak yang dia turunkan, yang dikatakan dari kamu keturunan itu akan membebaskan banyak bangsa. Dia berbicara tentang Yesus Kristus, keselamatan itu. Amin. Injil, gospel itu sudah diberitakan Tuhan kepada Abram di perjanjian lama, yang baru digenapi di perjanjian baru. Dari keturunanmu ini akan banyak dari kamu, banyak bangsa yang akan diberkati, menerima berkat. Bukan hanya dari anak, tapi Sarai hanya bisa ngeliat kalau gitu kita harus punya anak. Makanya dia sodorkan tuh Hagar. Supaya kalau dia punya anak, anaknya jadi milikku, kita punya anak, nanti kita punya anak banyak. Tapi bukan masalah di anak janji Tuhan itu. Bukan masalah di anak perisai Tuhan itu. Tapi masalahnya adalah keselamatan. Kita buka dalam Galatia 3. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci ada yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu diberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Perisai yang Tuhan sampaikan kepada Abraham adalah perisai keselamatan. Ketika dia berkata, I am your shield. I am your shield. The shield of salvation. Perisai keselamatan bukan untuk Abram dan Sarai, tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi gospel itu, Injil itu sudah diberitakan Tuhan kepada Abram pertama kali. Yaitu akibat jatuhnya manusia dalam dosa, manusia ini harus ada pembebasan, ada perisai keselamatan. Dan itu diberikan, ditunjukkan, ini loh. Makanya ketika itu Abraham melihat masa depan. Vision itu tentang masa depan. Dia bisa melihat keselamatan itu. Keselamatan itu datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah keselamatannya. Tapi Sarai cuma lihat masalah di anak, makanya disodorkan anaknya. Ya, kita lanjut, kembali ke dalam Kejadian 17 ayat 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa
dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Ini berbeda ya. Keturunanmu turun-temurun, bukan keturunanmu. Ya, keturunanmu berarti satu, one seed, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya. Bukan keturunanmu, berarti itu termasuk Ismail. Tidak, keturunanmu jadi satu. Dari situlah yaitu tentang Yesus Kristus. Ya. Kepadamu, kepada keturunanmu, ku berikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya, ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lompat ke ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dipertegas oleh Tuhan. Jadi keturunan Abram bukan Ismail. Keturunan Abraham adalah Ishak. Itu yang akan menjadikan perisai, the shield of salvation, yaitu dari Ishak terus sampai kita baca tadi di Galatia. Saudara mau loncat-loncat lagi gak apa-apa ya. Kembali ke Galatia. Maaf ya, tapi harus begitu. Galatia 3. Ayat yang 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat dengan jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abram diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Nah ini penting ya saudara. Saya ulang lagi ayat 16. Adapun kepada Abram diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sampai di situ saudara, nanti kita akan kembali. Jadi bukan keturunan-keturunannya, hanya satu keturunannya, yaitu siapa? Kristus. Dan itulah yang menjadi perisai. Tadi Tuhan katakan bukan Ismail.
jelas. Tapi Ishak yang akan yang akan dikandung oleh istrimu Sarai. Dari anakmu dengan Sarai, bukan dengan Hagar. Bukan Ismail, berarti Ishak. Ya. Kemudian kita baca lagi sekarang, Kejadian lagi. Pasal 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abram, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah, dia sudah berubah namanya menjadi Abraham. Ya. Di usia 99 tahun, namanya diubah menjadi Abraham. Karena dia sudah diubah oleh Tuhan. Kamu bukan yang dulu lagi, kamu yang bertindak celah, yang bertindak ceroboh, yang mengikuti nasihat istrimu yang bodoh. Tapi kamu sekarang adalah Abraham. Yang kembali lagi, yaitu percaya yang pertama, itu dia tambahkan di situ. Kamu adalah Abraham, bapa orang beriman yang memiliki, yang dikatakan bapa bangsa-bangsa. Why? So crowded ya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abram, itu yang dimaksud Tuhan bukan hanya tentang satu orang, anak ini saja. Tapi tentang keselamatan seluruh umat manusia. Ini yang tidak bisa dilihat oleh Sarah. Walaupun kemudian dikatakan Sarah itu sudah disebut lagi menjadi Sarah. Sarah itu artinya namanya adalah my princess. Tapi Sarah adalah princess. Jadi waktu dia mendapat nama Sarai, itu punyanya Abram. My. Istriku, my princess. Ya. Tapi Tuhan katakan sekarang Sarah, princess. Bukan milik kamu, tapi miliknya Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan mengulang kembali janjinya itu kepada Abram. Di pasal 18. Tuhan mengulang kembali. Ketika saat itu Tuhan menampakkan diri lagi. Nah, kita lihat saudara. Setelah 13 tahun Tuhan tidak menampakkan diri, akibat kecerobohan Abraham menuruti nasihat Sarai, kemudian Tuhan menampakkan diri. Dan terus lagi Tuhan menampakkan diri. Dan terus lagi Tuhan bergaul lagi. Setelah Abraham apa? Bergaul lagi. Walking habitual fellowship with the Holy Spirit. With Father God. Dia mulai lagi bergaul. Dia mengakui kesalahannya. Dia sujud menyembah. Mulai Tuhan datang terus menghampiri. Menampakkan dirinya. Pada saat itu kita baca di pasal yang 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, ya, di sini Tuhan ya maksudnya adalah di manakah Sarai, jadi berupa seperti malaikat pada saat itu. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu. Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14, 1, 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan
Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Berbeda tertawanya Abram dengan Sarah di sini. Abram tertawa untuk masa depannya seperti yang saya sampaikan di Amsal 31, seorang istri yang cakap. Dia tertawa tentang masa depannya. Dia melihat visi itu, dia tertawa, dia mengucap syukur. Tetapi Sarah menertawai Tuhan. Dan dia berani nyangkal, berani mungkir. Enggak kok, aku enggak tertawa. Kok beraninya mungkir sama Tuhan? Sudah diganti namanya, sudah lahir baru, tapi tetap bisa mungkir. Karena dia tidak melihat visi itu langsung. Terus dia begitu, dia takut. Nah, kita mau lihat lagi kejadiannya. Loncat ya. Kejadian 20. Lalu Abram berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Pada saat itu Abram berangkat dari tanah Negeb, dari Kanaan itu ke tanah Negeb, dan dia menetap di antara Kades dan Syur, tinggal di Gerar. Dan di situ ada raja Gerar yang bernama Abimelek. Nah, ada suatu kebiasaan orang-orang yang lewat itu diliatin siapa aja yang dibawa. Siapa aja yang dibawa. Oh keren-keren gak ya? Keren-keren gak ya? Oh ini istrinya. Sarai waktu itu umur berapa? Kalau Abram 99, Sarai umur 80. 10 tahun bedanya. Berarti 89. Tua gak? Tua kan? Tapi dia cantik. Dia cantik memang. Makanya dikatakan princess. Cantik. Ya. Nah ini saya mau sampaikan. Ketika Sarah tidak bisa melihat visinya Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Dia hanya bisa melihatnya anak. Kita cuma jadi bapak, ibu, banyak bangsa. Berarti harus ada anak. Harus ada anak. Nah, ketika saat itu dia diambil oleh Abimelek. Dia tahu kan kalau mau dijadikan istri Abimelek. Dia umur berapa? 89. Tadi ketika dia mendengar omongan dari Tuhan di tenda kemah, Sarai akan mengandung. Dia berkata, akan birahikah aku? Aku sudah tua gini. Mana mungkin? Lalu sekarang kenapa ketika mau diambil Abimelek, dia iya aja? Karena dia pikiran, dia lihat suaminya udah tua. Kali ini Abimelek mungkin dari dia, anak itu aku punya. Karena orientasinya hanya anak secara jasmani. Sekalipun saat itu memang Abram berkata, kasih tahu ya,
Kalau ditanya, kamu adalah saudaraku. Dan memang benar. Tapi seharusnya dia berkata kalau mau diambil jadi istrinya, aku bukan sembarangan orang. Aku ini adalah istri orang. Yang mana orang itu sudah menerima janji Tuhan. Harusnya kan gitu. Harusnya kan dia sesuai dengan omongan tadi yang dia tertawa. Birahikah aku? Kok sekarang dia melihat Abimelek, raja lagi, keturunan raja. Oh, siapa tahu dari sini aku punya anak. Ini visi dari orang yang tidak bisa melihat visi Tuhan. Jadi hanya visinya apa? Daging. Kedagingan. Yang penting punya anak. Yang penting punya uang. Yang penting dapat uang. Yang penting bisa makan. Segala macam halal. Yang penting bisa makan. Kalau Tuhan tidak turut campur saat itu, berbicara kepada Abimelek dalam mimpi, Sarah iya aja dihampiri. Tapi karena Tuhan tidak bisa digagalkan rencananya. Tuhan tidak bisa digagalkan rencananya oleh seorang yang hanya melihat secara daging. Baru saudara, setelah itu dikembalikan Sarah ini. Dikembalikan. Ayat 16, 20 ayat 16. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan dari istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bagaimana ini? Sedangkan Abraham dipanggil keluar, Tuhan berkata, kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang memberkati kamu akan aku berkati. Orang yang mengetuk kamu akan aku kutuk. Kamu akan menjadi berkat Abraham. Tetapi Sarah yang daging, kemana dia pergi? Dia menjadi kutuk. Dia menjadi tulah. Sebelumnya terjadi di Fir'aun. Juga gitu, mau diambil istri. Semua kena tulah gara-gara Sarah. Sekarang semua kena tulah. Ditutup rahimnya sama Tuhan. Gara-gara Sarah. Sejak saat itu Sarah bertobat. Dia baru tahu. Karena ketika itu langsung dikatakan oleh Abimelek. Dia berkata kepada Sarah, aku sudah kasih 1000 sikal nih. Nah, dan dia bisa buka matanya ketika Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istri-istrinya. Dan istrinya dan budak-budaknya. Sarah mulai bertobat dan percaya. Sebelum Sarah bertobat dan percaya, terus mungkin saat itu kalau dia tidak bertobat, enggak 20 tahun, bisa 30 tahun terjadi baru lagi. Pasal 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan bahwa kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Baru dia bisa melihat visi Tuhan.
setelah dia bertobat. Berapa tahun? 25 tahun. Ya, akibat apa? Ketidakpercayaan. Di sini ada istri-istri, saya mau berkata kepada para istri semua. Tuhan menyampaikan visi kepada suamimu. Ya. Kalau engkau tidak bisa melihat visi dari Tuhan yang kepada suamimu, belajar, minta Roh Kudus setiap hari. Asah pendengaranku Roh Kudus, supaya telingaku tajam mendengar firman-Mu. Karena apa? Iman timbul daripada pendengaran. Tunduk kepada suamimu. Ikuti visi yang turun dari Tuhan kepada suamimu. Jangan bantu suamimu dengan nasihat seperti Sarai. Kayaknya rohani, tapi tidak rohani di hadapan Tuhan. Dan itu merusak rancangan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan tidak tergoyahkan. Tetapi kamu delay. Kamu akan mengalami delay 25 tahun. Bahkan 13 tahun Tuhan tidak menghampirimu. 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepadamu. 13 tahun Tuhan tidak menemuimu. Rugi enggak sih? Gara-gara cuman melihat, oh aku mau jadi istri yang gede ya, bangsa yang besar ya, berarti aku harus punya anak. Orientasinya di anak. Anak. Ya. Istri jangan orientasi di fisik. Kalau engkau adalah istri, ya, kau harus submit di bawah suamimu. Kalau dia sebetulnya sebagai istri yang dia akan tunduk kepada Abraham. Dia gak kasih sodor nasihat kepada Abraham yang seperti itu. Dia akan kasih nasihat kepada Abraham yang mungkin sudah capek-capek, bungkuk gini. Aduh bagaimana, dia sabar ya, sambil tuntun sambil sama, sabar ya, sabar. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti genapi janjinya yang, ayo ke kamarku yang, gitu ya, seperti itu. Ayo kita berdoa yang, nanti Tuhan pasti genapi janjinya. Kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap berdoa. Itu adalah istri yang rohani. Tidak seperti Sarai. Nih ambil hambaku Hagar. Kali-kali dari dia aku dapat anak. Giliran sudah punya anak, dia dihina-hina. Marah. Yang ngasih siapa tadinya? Ya kan? Dia sendiri yang salah. Giliran dia direndahkan, dia nyalain Abraham. Tanggung jawabmu loh ya. Nah, jangan hai istri-istri di sini seperti Sarai. Amin. Tapi engkau harus menjadi seorang istri yang cakap. Become a king's wife. Yang bisa melihat visi, yang bisa melihat perisai itu adalah raja itu sendiri. Yang bisa melihat perisai itu bukan hanya sekedar penopang atau pelindungan, tapi keselamatan. Dan bukan hanya untuk dirimu, keluargamu, keselamatan itu saudara. Untuk orang banyak. Keselamatan perisai yang Tuhan berikan kepada Abraham bukan untuk keluarga Abraham dengan Sarah dan Ishak saja, tapi untuk seluruh umat manusia seluruh dunia ini yang digenapi oleh Tuhan Allah Bapa 2000 tahun kemudian, yaitu Yesus Kristus sebagai perisai keselamatan itu. Ya. Nunggu 25 tahun. Jangan saudara. Sudah tidak punya waktu lagi kita 25 tahun saudara. Jangan sampai nunggu 25 hari. Tapi katakan, hari ini aku mau percaya Tuhan. Hari ini aku percaya akan firman Tuhan. Hari ini aku percaya akan janji Tuhan. Sekalipun ketika kamu melihat dirimu gak ada apa-apanya. Melihat dirimu sudah tua, melihat dirimu gak bisa. Melihat dompetmu gak ada uang, melihat rekening tidak ada apa-apa. Tapi lihat firman Tuhan, lihat perisai itu, lihat janji Tuhan itu. Amin. Kepada manusia roh, Tuhan memberikan janji itu saudara.
Janji yang Tuhan berikan itu adalah kepada manusia roh kita. Keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada manusia roh kita. Karena Tuhan tahu kita ini saat ini sudah terhisap dengan dosa. Seharusnya Sarai belajar dari Hawa, tapi Sarai nggak ketemu Hawa sih. Jadi nggak bisa ada omong-omong sambil dia sharing ya toh. Nggak ngulangin lagi. Tapi kali-kali pada saat itu Sarai itu punya kelompok jalan pagi. Yang suka ngomong-ngomong, mana, katanya kamu jadi ibu banyak bangsa, mana gitu ya. Atau dia ada kelompok itu WA yang sering, katanya kamu jadi ibu banyak bangsa ya. Tapi kok kamu masih gak punya anak? Mana, tekanan makin banyak. Saudara, hari-hari ini mungkin tekanan banyak menekan engkau. Tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Belum dari dalam. Ya. Tapi ingat akan janji Tuhan. Tekanan ketika datang tagihan. Waduh. Tekanan ketika datang laporan. Aduh, apalagi. Kanan kiri kita bisa menekan kita. Tapi kita harus tetap percaya. Secara visi kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita mau buka terakhir di sini. Yesaya 50. Tuhan, ayat 4. Tuhan Allah. Sama-sama. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Sudah? 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sekalipun kau tidak bisa melihat visi itu, tapi berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya setiap hari ia mempertajam pendengaranmu. Setiap hari ia mempertajam pendengaranmu, sehingga engkau mendengar seperti seorang murid. Dan memberikan lidah kepadamu seperti lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu nggak tahu apa-apa, saudara. Yang tahu segalanya itu siapa? Gurunya. Lidah seorang murid itu apa? Ada ketaatan, ada obedience. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ketika engkau melihat saudara-saudaramu seiman yang letih lesu, bukan omongan secara daging yang keluar memberi nasihat kepada mereka, tapi biarlah menjadi perkataan seorang murid yang takut akan Tuhan dan memberikan perkataan yang memberi semangat baru. Harus memberikan semangat yang baru. Bukan seperti Sarai, gak kasih semangat kepada Abraham, nyodorin nasihat yang secara daging. Akibatnya dia menerima pelecehan secara daging, marah. Kita mau belajar nih, saudara. Kalau engkau melihat hanya secara fisik kebutuhan seseorang itu ke uang, seharusnya engkau memberikan nasihat kepada dia. Harus tetap setia, harus tetap berdoa, harus tetap taat setia. Tetap terus melayani Tuhan, tetap terus takut akan Tuhan. Jangan kasih nasihat keluar aja, cari aja full time, part time di luar, cari aja pekerjaan di luar. Itu bukan nasihat yang rohani. Itu bukan nasihat yang berasal dari Tuhan. Itu bukan nasihat yang memberikan semangat baru pada orang yang letih lesu. Kalau ada orang merasa kekurangan, engkau gak ngasih nasihat, udah cari kerjaan di luar, kerja di luar.
Tapi nasihat yang kau sampaikan adalah berdoa. Bergaul kepada Tuhan. Berdoa, bergaul kepada Tuhan. Kalau saudara mendapat nasihat seperti itu, nasihat seperti daging yang disampaikan Sarah kepada Abram, jangan kau terima. Jangan seperti Abram yang menerima nasihat itu. Tapi kalau ada orang yang kasih nasihat, sekalipun keadaan tidak ada apa-apanya, sekalipun di menara tidak ada apa-apanya, sekalipun di menara PK tidak lancar atau bagaimana, tapi engkau harus tetap taat dan setia. Tapi engkau harus tetap melayani Tuhan. Tetapi engkau harus takut akan Tuhan. Itu adalah nasihat dari orang yang bijaksana. Dengarkan dia. Tapi jangan ada yang nasihati, cari part time di luar, kerja di luar saja. Kamu kan masih muda. Kamu kan bisa punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jangan dengarkan nasihat itu. Itu bukan dari orang yang rohani, tapi orang yang sok tahu rohani. Saya mau tegaskan di sini para hamba Tuhan. Di sini menara doa saya memberikan nasihat bukan dari daging saya. Bukan dari daging saya, tapi dari firman Tuhan. Kalau dari daging saya tutup ini semua. Tapi karena dari firman Tuhan, yang mana saya melihat visi Tuhan tentang menara doa ini. Sekalipun saya tidak punya apa-apa, tidak ada emas perak pada saya, tidak ada persediaan makanan yang banyak pada saya, tidak ada persediaan uang yang banyak pada saya. Mungkin saya belum memberikan apa-apa kepada saudara. Tapi setiap hari yang keluar dari saya adalah firman Tuhan yang menghidupkan manusia roh. Manusia roh. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Perut lapar, tetap percaya, tetap berdoa. Harus bayar tagihan, tetap percaya, tetap berdoa. Tuhan yang disembah Abraham sama dengan Tuhan yang kita sembah saat ini. Amin. Dia yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari seorang yang sudah tua, 100 tahun, 90 tahun, bisa lahir seorang anak. Dari yang sudah mati bisa lahir suatu kehidupan. Mungkin keekonomian kita mati saat ini. Tapi kalau engkau tetap terus bisa melihat visi Tuhan, tetap percaya kepada Dia, Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Kita di satu rumah harus sepakat percaya, saudara. Kalau kita dalam satu rumah tidak sepakat percaya, nanti ada delay. Ditunda lagi penyataan Tuhan. Ditunda lagi. Di dalam rumah tanggamu harus ada kesepakatan. Jangan seperti Abram dengan Sarai. Abram percaya tapi Sarai tidak percaya. Delay 25 tahun. Tidak, saudara. Saya percaya. Sekalipun tidak ada yang tumbuh, tidak ada apa-apa pun juga. Tapi Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kenapa? Firman yang kita makan itu hidup, saudara. Itu hidup. Dan kau jangan beri nasihat yang gak benar kepada orang-orang lain. Jangan beri nasihat yang menjatuhkan iman orang tersebut. Atau memberi nasihat yang merusak rancangan Tuhan terhadap orang tersebut. Tapi engkau harus takut akan Tuhan. Dan didik anak-anakmu. Ajar anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Didik anak-anakmu untuk tetap terus berdoa. Berdoa, berdoa. Baca firman, bergaul dengan Tuhan. Makan firman, makan firman, makan firman. Terus. Karena engkau adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Itu perisai kita, saudara. Yaitu perisai keselamatan. Itu sudah diberikan. Tapi di dalam perisai keselamatan itu ada iman, harap, dan kasih. Beriman
Bisa kandas Abraham beriman percaya. Kandas gara-gara setiap hari digosok terus sama istrinya. Digosok terus sama istrinya. Yang tidak percaya. Kandas. Terima aja. Enak lagi. Diterima lagi. Harus ada suatu pengharapan. Jauh. Pengharapan itu dikatakan seperti sau yang dilemparkan di dalam laut. Kelihatan gak batas dasar laut? Gak kelihatan. Jadi pengharapan kita gak kelihatan. Yang bisa mempertahankan Abraham menjadi Abraham adalah kasih. Kasih Bapa kepada Abraham kekal selama-lamanya. Dan Abraham mengasihi Tuhan kekal selama-lamanya. Sehingga masih dikasih kesempatan umur 100 tahun. Gak masalah. Amin. Mari kita terima perisai keselamatan ini. Amin, saudara. Jangan mau digoyahkan oleh nasihat-nasihat yang gak benar. Ya. Kalau engkau mendengar nasihat-nasihat seperti itu, sampaikan. Gak salah kamu nasihat seperti itu kepada saya. Saya ini hamba Tuhan. Beranilah harus berkata bahwa saya ini hamba Tuhan. Tuhan memiliki kehidupan saya. Tuhan yang memelihara saya. Harus berani. Usaha dong, kerja dong, seperti itu. Kerjanya kita apa? Berdoa. Kerjanya kita apa? Makan firman. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, ya makan firman. Bergaul dengan Tuhannya ini. Amin. Jangan dengarkan nasihat yang seperti itu. Itu akan merusak rancangan Tuhan kepada kehidupan.